warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Lagi Gaul di sini. Lagi Gaul tetap masih ada di desa Selakambang. Kali ini Lagi Gaul akan menelusuri sejarah dari Tugu, tapi namanya itu nama orang Darjono dan Daripin. Gitu. Bagaimana kisahnya Tugu tersebut dan kenapa dinamain Darjono dan Daripin? Lagi Gaul sudah ketemu dengan narasumbernya, yaitu tetap masih dengan Bapak Kusno. Kita ikutin ceritanya dari Tugu tersebut. Ya guys, terus ikutin. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Jumpa lagi nih Pak. Jumpa dengan lagi panjang umur. channel Lagi Gaul di Iya, sini. panjang umur, Ya. panjang umur. Gimana kabarnya Pak Kusno? Alhamdulillah. Bagaimana, sehat? Alhamdulillah Pak Kusno. Iya, apa yang perlu saya bantu? Gini Pak Kusno. Ya, siap. Saya itu lagi penasaran dari kemarin. Di sini tuh katanya ada tugu yang namanya Darjono Daripin. Darjono Daripin. Iya, betul. Nah, betul. itu tugunya yang ini ya Pak ya? Nah, ini tubuhnya ini. Ya, Coba sama. ini, Mas. Ini Darjono Daripin. Darjono Daripin, Daripin. ya. Tugu Darjono Daripin. Tapi orang sini mengatakan Tarjono. Tulisannya ejaan lama. Jadi Darjono sama Tarjono. Orang sini kan ilat Jawa. Iya, iya. Gini Pak. Iya, gimana? Yang saya itu mau saya tanya itu gini. Ini tugu ini kok rasa-rasanya namanya tuh unik gitu loh. Karena gini, sebuah tugu tapi di telinga itu namanya nama orang gitu. Iya. Sejarahnya itu sendiri itu apa gitu Pak dengan Tugu Darjono dan Daripin ini? Oh, oke, siap. Langsung saja nggih. Ya, langsung. Sejarahnya begini, nih, ceritanya nggih. Tahun 1948-49 itu kan di Indonesia terjadi agresi Belanda kedua. Lah, ini awalnya dari Sokaraja, nggih, terus Purbalingga. Nah, sampailah di sini. Ini desa Selakambang dan di sebelah utara itu ada desa namanya Desa Sidanegara. Sidanegara. Nggih. Nah, suatu saat, nggih, kalau nun sewu, kalau salah mohon maaf. Nggih. Tapi ini dari narasumber. Ya, betul. Narasumbernya beliau yang pertama Pak Eyang Reksa Suhali. Yang kedua Pak Warjo, mantan kepala SD, itu Pak Warjo. Yang ketiga sudah meninggal dunia, yaitu Pak Murnadi. Nggih. Lah, ceritanya begini. Terjadinya agresi Belanda kedua di Desa Selakambang dan sekitarnya itu tahun 1949 itu sore harinya, malam Senin Pahing, karena terjadinya serangan itu Senin Pahing. Malam Senin Pahing itu tentara Siliwangi itu datang. Pas kebetulan di rumah eyang saya namanya Eyang Wangsarja. Wangsarja. Iya, rumahnya tidak jauh dari sini. Nah, di sana pas kebetulan itu berdekatan dengan garis namanya garis pembatas, yaitu garis pasukan kompeni dengan garis pasukan TNI. Jaraknya kurang lebih hanya sekitar 800 lah, tidak sampai 1 kilo jaraknya. Jalannya masih ada sekarang. Nggih, namanya alur atau Jalan Tanggulasri Tanggulasri. yang dibuat patok. Tanggulasri itu adalah patok yang dibuat oleh tentara Belanda. Nah, di sebelah timurnya itu kebetulan ada rumah eyang saya namanya Eyang Wangsarja memelihara kambing namanya kambing kastroli yang bentuknya besar seperti kambing etawa sekarang. Ya. Lah itu disogoki kambingnya, pantatnya pakai bayonet, pakai senjata. Yang saya tanggap, yang namanya ke tentara, apalagi kambing, beras dan sebagainya, semuanya pasti dikasih ke tentara saat itu. Maka yang saya manggil Pak Kayin, suruh nyembelih kambing. Setelah kambing disembelih, ternyata dulu tentara kita tidak makan nasi, makannya hanya daging kambing dengan daun pepaya. Kurang tahu. Nah, justru
keluarga saya katanya dulu malah diijoli Salden. Karena tentara kita namanya Salden. Begitu. Begini. Nah, setelah makan sore harinya, paginya jalan. Jalannya kemana? Ke utara. Ke desa Sidanegara. Di sana ada posko di rumahnya Pak Warjo itu. Narasumber masih hidup. Pak Warjo. Tapi sudah tua. Nah, di rumah Pak Warjo itu berhenti sesaat. Nah, setelah berhenti di situ sambil gadung ngertos mboten jenengan? Gadung sing muroni, sing kaya marah kena kayu kiye. Tahu. Nah, itu disindik, digapit sama belukang. Belukang itu kan tangke darat, itu ya. daun kelapa. Daun kelapa. Nah, membuat api bara dari tepes. Sabut apa namanya? Ya, kulitnya kelapa. Nah, itu kan asapnya ke atas. Atasnya ke atas. Atas ke atas. Mereka sambil membuat api, memasak gadung itu sambil makan, itu asapnya ke atas, ternyata terdeteksi oleh tentara Belanda. Maka datanglah capung. Dari mana, Mas? Dari Banyumas. Karena ada asap. Dari Banyumas datanglah capung. Oleh teman Tarjono dan Daripin ditembak. Niup. Kembali ke markas Belanda. Capung itu ternyata dari sana membawa 5 truk. Kata Eyang Reksa Suhali masih hidup orangnya. Membawa 5 truk, akhirnya terjadilah pertumpahan darah. Yang namanya darah itu kata orang tua saya itu seperti banjir getih, banjir darah. Eyang Reksa sendiri saat itu lari, berlindung di jurang-jurang pereng. Ada yang masuk ke kolong itu, Mas. Orang yang sudah panen kan ada daun pari, daun padi, masuk saja sana. Damen, walaupun kakinya kelihatan, katanya nusuk-nusuk ke sana saja demi untuk menyelamatkan diri. Nah, disitulah Tarjono menembaki sama Daripin menembaki tentara Belanda sampai mereka banyak yang mati karena beliau naik di atap. Di atap namanya wong Jawa jenenge pompok. Pompok lah, sing yang seperti ini sambil nembak. Dan seterusnya, karena kehabisan peluru, mereka turun dari atap. Mau yaitu mengambil senjata dari pihak Belanda. Tapi Belanda itu cerdik. Belanda yang sudah meninggal, mereka disendekakan apa? Diletakkan di ini. Galengan apa bahasa Indonesia apa itu? Galengan. Gampengan lah. Gampengan. Iya, gampengan, Mas. Diletakkan seperti ini. Nah, senjatanya diletakkan di tanah. Tarjono merayap dari sana sama Daripin. Merayap ke sini mau mengambil senjata. Dari samping Tarjono yang sambil merayap itu ternyata tentara Belanda sudah siap. Tipu dayanya. Mereka langsung menembak Tarjono membabi buta. Sampai tengkorak ini apanya? Tulang dagingnya itu setelah diukur katanya sampai belasan meter. Sananya. Itu. Nah, mentalnya. Nah, akhirnya dari jam 6 pagi itu sampai jam 6 sore jasad pahlawan Tarjono Daripin itu belum terambil. Nah, setelah aman oleh para pemuda dari Pagerandong, dari desa Sidanegara, dari desa Selakambang dibawa, yaitu di sana di Setana, pekuburan desa Pagerandong atau pemakaman desa Pagerandong. Ya. Sekarang makamnya ada di sana. Nah, setelah di sana terus tahun 80-an, sekitar tahun 83, wong saya kan baru kelas 3 saat itu. Itu oleh tentara-tentara kita dari Purbalingga itu digali demi penghargaan dari pemerintah kita kepada para pahlawan, dibawa ke yaitu makam pahlawan Purbosaroyo Purbalingga. Itu Tarjono. Wong saya kemarin juga ke sana. Terus Daripin dibawa ke keluarganya. Nah, karena itu sejarah lokal yang harus kita uri-uri demi anak cucu kita agar kita selalu menghargai jasa para pahlawan. Kata Bung Karno, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai
sejarah. Betul. Jas merah, jangan lupakan sejarah. Setuju. Nah inilah bukti Oh, ini sebagai bukti Ya. atau penghargaan kita Tugu yang peringatan. istilahnya tinggal melanjutkan Iya. perjuangan beliaunya. Jadi kita patut menghargai membuat patung seperti ini. Iya, ini adalah tugu peringatan. Biar kita selalu mengingat jasa-jasa beliau. Betul. Dan ini selanjutnya nggih. Saya kemarin walaupun saya orang Selakambang, Betul. nyong gue wong Selakambang, Oke. tapi duwe dulur nang Sidanegara. Oke. Aku titip maring kesepuan. Nama Darjono Daripin sebagai nama jalan yang akan ditetapkan pakai perdes peraturan desa di Sidanegara. Pak Paryono membuat jalan namanya Jalan Darjono Daripin, itu Sangat tempat meninggalnya. Sangat karena kalau dijadikan patung seperti ini atau dijadikan nama jalan, Iya. insya Allah namanya akan selalu disebut, Amin, amin, amin. akan selalu dikenang, dan mudah-mudahan insya Allah amin dan ta'ala. Dan kita patut berterima kasih telah berjuang untuk kita semua yang sekarang masih hidup seperti ini, dan kita juga patut mendoakan beliau Amin, juga amin. gitu. Di saat kita mungkin setelah sholat atau malam Iya. Jumat itu Iya. kita kirim al-fatihah buat Betul, beliaunya, istilahnya ya buat apa ya, rasa syukur. kita. Oke, rasa syukur kita karena tanpa jasa-jasa beliau Betul. belum tentu kita bisa hidup Iya, seperti iya. ini. Sekarang ini kita hidup yang tenang, nyaman, damai, Ya, merdeka. merdeka Iya. tentunya. Iya. Saya dan penjenengan insya Allah dapat meneruskan. Insya Allah Pak, Insya Allah. Jadi memang itu tujuan saya juga dengan channel Lagi Gaul sendiri akan selalu menelusuri tempat-tempat yang bersejarah atau tempat-tempat yang mengandung istilahnya di situ ada sejarahnya atau ada apa yang memang perlu wisatanya sekalipun atau yang memang perlu kita simpan itu dalam artian dokumentasi di channel YouTube saya. Oke, untuk itu saya sudah mengetahui dengan apa kisahnya Tugu Darjono Daripin. Darjono Daripin. Ternyata di sini sebagai penghargaannya Tugu peringatan namanya. Iya, Tugu peringatan. Iya. Tugu peringatan Darjono Daripin. Daripin. Saya sudah tahu sejarahnya, dan untuk pemirsa channel Lagi Gaul, jangan bosan terus tonton channelnya Lagi Gaul. Akan selalu menyajikan tempat-tempat yang unik, menarik, dan tempat wisata yang indah atau sejarah yang memang perlu kita uri-uri Iya, kita rawat, kita jaga, dan Lagi Gaul akan selalu perjuangkan itu, nggak akan lelah. Untuk itu Lagi Gaul minta dukungannya ke kalian pemirsa channel Lagi Gaul. Terus dukung dengan cara subscribe, like, komen, share sebanyak-banyaknya ke media-media kalian biar Lagi Gaul tetap semangat mencari kontennya, dan mudah-mudahan kalian selalu dikasih kesehatan, Amin. rezeki yang melimpah. Amin. Tentunya itu. Siap. Untuk Pak Kusno sendiri saya ucapkan terima kasih Pak Kusno udah menemani channel Lagi Gaul, Siap. udah menceritakan tentang sejarah Tugu peringatan ini, dan mudah-mudahan Pak Kusno nggak bosan untuk menceritakan sejarah atau wisata yang ada di Kabupaten Purbalingga, Siap. khususnya di desa Selakambang. Selakambang ini. Lagi Gaul akan selalu mendukungnya dan akan selalu mengikuti apa yang Pak Kusno dapatkan di sekitar sini. Insya Allah Lagi Gaul akan selalu sajikan untuk kalian. Iya. Untuk itu Lagi Gaul pamit, dan Bapak Kusno juga sekalian pamit. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jangan lupa wabarakatuh. subscribe, like, share sebanyak-banyaknya. Kaki Gaul.